di jalur itu, jalur di makam Nabi itu tidak untuk sholat, sehingga hanya untuk lewat untuk ziarah ke makam Nabi. Kalau dulu kalau mau ke Raudhah itu antri dari sebelah kanan, sekarang masuknya dari sebelah belakang itu ke Raudhah, dan hanya bisa ke Raudhah sekali karena pakai aplikasi. Awal juga pakai aplikasi ya, sudah pakai aplikasi. Jadi kalau dulu bisa ngantri ke Raudhah setiap hari, kalau sekarang hanya sekali dalam itu. Kemudian di Madinah juga melakukan ibadah rutin. Memang kalau di Madinah itu rasanya memang lebih tertib, lebih nyaman. Jadi lebih tertib dan lebih nyaman. Di hari kedua atau ketiga saya lupa, pagi menjelang subuh itu hujan. Di hujan yang lumayan. Nah, kemudian ya, ibadah rutin. Kemudian di hari ketiga itu Tour City di kota Madinah. Tour City di kota Madinah tadi di Jabal Uhud, kemudian di Masjid Quba, kemudian ke Masjid Qiblatain, kemudian ke kebun kurma, ya, ke kebun kurma. Di Masjid Quba di sana luar biasa, karena siapa yang sholat di Masjid Quba, jadi siapa yang membawa wudhu kemudian datang ke Masjid Quba melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan umroh. Sehingga di Quba itu luar biasa ramenya. Kemudian di Qiblatain, kalau dulu bisa masuk, bisa berhenti di Masjid Qiblatain, sekarang karena sedang ada renovasi sehingga tidak bisa masuk ke Masjid Qiblatain. Kemudian dilanjutkan ke kebun kurma. Nah, di kebun kurma itu ya mbuh tuku mbuh ora, Pak Wagino ngicipi segala macam jenis kurma ya. Pokoknya halal, mubeng dicipi kabeh. Dari kurma yang besar, kemudian kurma yang kecil, kurma nabi, kurma sukari, kurma apalagi, karena jenisnya banyak sekali. Ya, kemudian di kebun kurma itu banyak jajanan. Jajanannya tapi ya tadi lumayan. Bakso ki 20 real. Nek 20 real ping 4.250. Piro kuwi? 85.000. Jadi baksone 85.000. Ini ngarang ya wong suwira mak bakso ning ngono ya enak 85.000. Itu di kebun kurma. Kemudian kembali ke, kalau City Tour di Madinah diupayakan memang zuhur sudah sampai di masjid kembali, sehingga waktu sholat wajib diupayakan selalu di Masjid Nabawi. Ini kemudian kegiatan berikutnya ya rutin melaksanakan sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Dan Pak Wagina mungkin juga mencoba di luar, di dalam sayap kiri sayap kanan, di masjid utama, dan nyoba di atas enggak Pak Wagina? Mencoba di atas ya bareng saya ya. Di mencoba juga sholat di lantai 2. Itu kemudian di hari yang kelima di Madinah, tentunya waktu itu ya sholat subuh terakhir, kemudian check out jam 12, sehingga sholatnya sholat zuhur dan asar itu di bandara, tidak lagi di Masjid Nabawi. Kami pulang dari Madinah, di bandara Madinah menuju Soekarno-Hatta. Dan alhamdulillah walaupun cuaca sering diingatkan oleh pramugari untuk tidak ke kamar kecil, tapi alhamdulillah lancar dan
waktunya maju kurang lebih 45